Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ade Rosadi SPD, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 di LPTK Universitas Singapura Bangsa Karawang, Unsika. Dengan NIM 251-063-1300503. Saya mengajar di SMK Negeri Cilebar, Karawang, Jawa Barat. Saya merupakan guru mata pelajaran PJOK, Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan. Video ini saya buat dalam rangka ujian kinerja guru sebagai bagian dari penilaian kinerja dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik. Melalui video ini, saya ingin menunjukkan bagaimana proses pembelajaran PJOK dilaksanakan. Terima kasih atas kesempatan dan perhatian yang diberikan. Semoga apa yang saya sampaikan dalam video ini dapat memberikan gambaran yang baik tentang pelaksanaan tugas saya sebagai guru PJOK. Salam olahraga jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi. Kita bisa, semua bisa. Allah. Oke, gimana kabarnya ini semuanya? Alhamdulillah semuanya ya. Mudah-mudahan semuanya berdoa senantiasa dikasih kesehatan dan rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Ya, berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Ketua kelasnya nanti silakan pimpin doa. Sebelum mulai pelajaran, apa baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Oke anak-anak, ya. Sekarang kita untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita sebagai bangsa Indonesia, alangkah baiknya kita menyanyikan dulu lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bapak absen, Bapak ingin kamu punya sebuah kata-kata yang motivasi, boleh, mau pantun boleh, motivasi. Oke, semuanya siap? Siap. Abdul Aziz. Pak, saya Hari. Kata-katanya Jis. Kalau ada cobaan, cobain. Kalau ada halangan, halangin. Kalau ada pelajaran, pelajarin. Oke, bagus. Kemudian Aden Mulyadi Yusuf. Pak, saya hadir. Ya. Lu punya duit, lu punya kuasa, tapi kalau lu punya mobil pengetahuan, lu punya banyak. Lu punya duit, lu punya kuasa gitu. Us. Bahaya kata-katanya. Ahmad Hadiani. Pak, saya hadir. Kata-katanya. Ilmu adalah harta yang ternilai. Ya, ilmu adalah harta yang ternilai. Bagus ya. Haji Zahya. Saya telah hadir belajar
belajar hari ini untuk masa depan yang lebih baik. Selamat hari. Pak, saya hadir. Oh iya, yo. Kalau kamu nggak kaya, kalau kamu nggak bertuki, kalau kamu nggak keturunan bangsawan, setidaknya kamu harus pintar. Yo, mantap. Tangan dong. Nanti silakan. Pak, saya hadir. Yo. Jadilah orang yang berilmu yang mengilmukan orang lain. Jadilah orang yang cerdas yang mencerdaskan orang lain. Jadilah orang yang sukses yang mensukseskan orang lain. Mantap. Tangan lagi. Tapi sebelum Bapak masuk materi, ada beberapa yang mau Bapak tanyakan. Ya. Kita minggu kemarin sudah belajar tentang apa? Masih ingat? Lari estafet, betul. Coba Bapak mau tes dulu. Ada nggak yang masih ingat lari estafet itu apa sih? Pak, Coba nanti. lari estafet adalah cabang olahraga atletik yang dilakukan secara bergu, di mana setiap tim terdiri dari 4 pelari yang secara bergantian membawa tongkat estafet atau baton melewati jarak yang telah ditentukan. Judulnya kita akan belajar tentang atletik, nomor lari jarak pendek. Banyak, jadi banyak manfaatnya. Nah ini tujuan pembelajaran kita ini tentang materi lari jarak pendek. Coba ketua kelas bacakan dari sini sampai terakhir. Tujuan pembelajaran: Ya. memahami berbagai gerak start, langkah kaki, ayunan lengan, dan memasuki garis finish lari jarak pendek. Memahami cara melakukan berbagai gerak start, langkah kaki, ayunan lengan, dan memasuki garis finish lari jarak pendek. Melakukan berbagai gerak start, langkah kaki, ayunan lengan, dan memasuki garis finish lari jalan pendek dalam bentuk perlombaan dengan peraturan yang dimodifikasi. Nah, ya. Dari tujuan pembelajaran kita yaitu pertama memahami berbagai gerak start, memahami cara melakukannya, kemudian melakukan berbagai gerakan start dan lari. Nah, ini tujuan pembelajaran kita. Nah ini, ada yang tahu ini siapa? Namanya adalah Lalu Muhammad Zohri. Ada yang tahu? Ya. Lahir 1 Juli tahun 2000. Jadi Muhammad Zohri ini adalah sprinter atau atlet lari jarak pendek Indonesia yang dengan prestasinya yaitu mendapatkan juara itu, tapi beliau bisa sukses menjuarai ajang lari internasional juara dunia tentang. Kalian bisa nggak seperti itu? Bisa kalau mau kerja keras dan berusaha. Mumpung kita masih muda, ayo semuanya belajar yang rajin, belajar yang lebih keras lagi dengan sungguh-sungguh sehingga kita bisa mencapai cita-cita. Oke ya nih. Sekarang kita pelajari dulu masalah-masalah yang terjadi di lari jarak pendek. Kita lihat ada beberapa kesalahan tadi ketika melakukan start jongkok dan lari cepat. Nah ini pembagi kelompoknya ya. Nanti kepada ketika di praktis di lapangan, kalian berdasarkan kelompoknya masing-masing. Ini untuk APD-nya Bapak serahkan. Nanti ini diisi setelah kita praktek pembelajaran. Kelompok 1 mana? Kelompok 2? Saya Pak. Ini kelompok 2. Kelompok 3? Baik. Itu kelompoknya ya, daftarkan dah apa aja. Nah ini pengertian lari jarak pendek atau sprint. Biasanya lari jarak pendek itu hanya
100 sampai 400 meter. Nomor lombanya ada di 100 meter, 200 meter, dan 400 meter. Itu adalah nomor tari jarak pendek. Nah ini apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ya ini kegunaan untuk star. Namanya adalah star block. Ya. Fungsinya digunakan dalam olahraga lari, khususnya lari jarak pendek. Ya. Untuk membantu atlet melakukan start jongkok, alat ini memberikan pijakan yang stabil bagi kaki atlet, memungkinkan mereka menghasilkan dorongan awal yang lebih kuat dan mencegah tergelincir saat. Posisinya, posisi jongkok itu start jongkok pasti jongkok. Tangan membentuk huruf P tapi terbalik. Ya. Posisi kepala menunduk ke bawah, jangan ke atas atau jangan ke pinggir, ya. Atau jangan tidur, apalagi tidur nggak boleh. Ya harus konsentrasi. Ketika bersedia, ketika siap, pantat naik setinggi pinggul, pandangan tetap ke bawah. Ketika ya atau tembakan atau fluid, lari sekencang kencangnya. Nah ini track yang digunakan untuk lari. Oke, mesti ya ada paham ya, semuanya paham? Ini kita keluar, kita praktik di luar, kita praktikkan apa yang sudah kita pelajari di mana ini di kelas, kita praktikkan di luar. Sebelum kita praktek, kita makan dulu. Makannya lo diangkat ke atas, hitungan 2 kali 8 ya. Hitungan mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baik, 2. Baik lagi, snap. Baik lagi, sini. Baik, 2. Nyamping ya. Oh, ini nih, tuh. Oke. Siap, baris pertama. Kedua. Tiga. Ya, baik lagi. Kepala, pundak, kepala, gigi, telinga, kepala, kaki, kepala, kerucut. Siapa yang kalah? Jangan tidak dapat kerucut seperti yang 2. Sama, Pak. 2. Oke, yuk, taruh lagi. 3 kali lagi. Kita pemanasan dulu, siap. Taruh. Oke, siap. Kepala, pundak, pinggang, kepala, perut, kepala, pundak, kerucut. Yang nggak dapat seperti yang 2. Lari pertama. Dua kali ya. Satu orang 2 kali.
Sekarang kita mulai praktek. Kita praktek di mana prakteknya menggunakan tar jongkok. Tar jongkok di sini menggunakan 3 babak. Yang pertama bersedia, siap, kemudian ya atau bapak tiup fluid. Kamu lari sekencang-kencangnya sampai ke perutut itu. Ya. Kalau sudah sampai situ, kemudian jalan aja ke pinggir, dari belakang. Paham ya? Yang kamu perhatikan adalah teknik start jongkoknya dengan teknik larinya. Ya, bisa mulai. Yuk, lari pertama. Muhammad Adiani, Karol Mawardi, Pak. Bersedia. Siap. Dua. Bersedia. Siap. Bersedia. Siap. Bersedia. Siap. Bersedia. Siap. Bersedia. Siap. Ya. Bersedia. Hei. Siap. Lari pertama menggunakan start block ya. Siap ya. Lari pertama siap. Yuk, taruh itu untuk bola kuncinya. Bersedia. Siap. Bersedia. Siap. Bersedia. Siap. Bersedia. Siap. Bersedia. Siap. Siap. Bersedia. Siap. Oke, semuanya baris. Coba pakai lagi. Oke. Seperti itu ya. Saya harap nanti kalian bisa mempraktikannya secara maksimal dari mulai start jongkok, posisi lari dan tadi ya Bapak lihat yang pertama masih banyak kesalahan ketika aba-aba bersedia posisi langsung jongkok membentuk huruf P, tangannya di bawah di belakang garis start. Tapi tadi ada yang tidak menggunakan P terbalik, ada yang di depan garis, ada juga yang kita jongkok udah siap-siap ya. Kedua, ada juga yang ketika aba-aba siap belum menaikkan pantatnya ke atas di bahu, ada yang masih jongkok. Ketika aba-aba ya
langsung lari, gitu ya. Ketika larinya masih ada yang pelan, masih ada yang badannya tegak, masih terlalu nunggu. Nanti coba evaluasi lagi, ya, untuk evaluasi untuk kegiatan praktek barusan. Bapak catatan masih banyak yang melakukan kesalahan, tapi ada juga yang sudah berhasil melakukannya. Ya, ada beberapa siswa yang tadi Bapak lihat sudah berhasil melakukan. Harap yang lain yang belum bisa minggu depan kita praktekkan lagi. Gitu ya. Yuk hari ini sekarang kita masuk lagi ke kelas untuk melakukan pemeriksaan LPDP dan presentasi di depan. Siap? Dari kanan masuk, silakan. Sekarang dari hasil tadi ya yang kita pelajari hari ini dan LKPD yang sudah kalian terima dari Bapak, sekarang kalian kerja kelompok. Bapak kasih waktu 5 menit ya untuk melakukan diskusi bersama teman tentang apa yang sudah kita pelajari hari ini, terutama tentang start jongkok dan gerakan lari ya. Kelompok 1 ini ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Stop, mulai dari sekarang diskusi kelompok masing-masing ya. Sudah diisikan LKPD-nya. Sekarang Bapak minta pembelajaran yang tadi kita sudah pelajari dari materi, praktek, kemudian kamu diskusi dengan teman-teman. Coba perwakilan satu kelompoknya, satu orang maju ke depan presentasikan. Dari kelompok 1 dulu. Adisya, perhatikan ya. Coba kata yang tadi kamu pelajari apa? Siap. Jawaban 1. Gerakan tangan jayun berlawan dengan gerakan kaki, menjaga keseimbangan dan ritme. Kaki mendarat pada ujung telapak, tangan tumit untuk menghindari cedera dan meningkatkan kecepatan. Badan condong sedikit ke depan, membantu menjaga momentum dan memperkecil hambatan udara. Yang kedua tentang apa tadi? Istilah larinya. Ya, udah itu. Coba ada yang mau ditanyakan nggak sama kelompok 1? Saya bertanya. Ya, silakan dari kelompok mana? Dari kelompok 2 izin bertanya, mengapa awalan atau start penting dalam lari jarak pendek? Mau dijawab aja, satu dijawab sama anggotanya. Start penting karena lari jarak pendek hanya berlangsung sebentar. Jika kita bisa mulai dengan cepat dan benar, kita bisa langsung unggul dari lari lain. Start yang biasa digunakan adalah start jongkok. Ya, benar. Siap, baik. Terima kasih kepada kelompok pertama kebenarannya. Sekarang kelompok 2, silakan duduk ke depan. Perkenalkan nama kelompoknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang analisis gerakan start jongkok. Yang pertama, tujuan start jongkok adalah memaksimalkan kecepatan awalan saat lomba lari jarak pendek atau sprint. Keseimbangan dan konsentrasi sangat penting dalam posisi siap agar dorongan maksimal saat mulai lari. Kaki depan dan belakang memiliki peran berbeda. Kaki depan menahan berat badan, kaki belakang sebagai pendorong kuat saat start. Yang kedua, analisis gerakan lari. Ayunan tangan dan langkah kaki harus seirama agar tenaga tidak terbuang. Pernapasan dilakukan secara teratur dan dalam, melalui hidung dan mulut secara bergantian. Langkah kaki harus ringan dan cepat, jangan terlalu panjang agar tidak cepat lelah. Apakah ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Apa bedanya teknik lari jarak pendek dengan lari jarak jauh? Boleh dijawab sama kelompoknya.
mau sok sama kelompoknya nggak apa-apa. Lari jarak pendek fokus pada kecepatan alur dari awal sampai akhir. Sedangkan lari jarak jauh untuk tenaga yang diatur. Jadi larinya tidak secepat jarak pendek, tapi harus tahan lama. Jawab. Terima kasih teman-teman. Keluarnya lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan ketiga. Di sini saya menganalisis selama praktek tadi, menganalisis gerakan dari Depok. Yang saya menganalisis ada 3 poin kesalahannya. Yang pertama, kesalahan umum saat start jongkok adalah posisi pinggul sejajar atau lebih rendah dan bahu sehingga dorongan kurang maksimal. Yang kedua, tangan terlalu jauh ke depan juga mengganggu keseimbangan saat start. Solusinya, latihan berulang-ulang untuk mengatur posisi tubuh dengan benar sesuai protokol start agar lebih efisien. Yang kedua, saya menganalisis gerakan larinya. Yang pertama, langkah terlalu lebar bisa mengganggu keseimbangan dan membuat cepat lelah. Yang kedua, tangan tidak aktif bergerak dapat menyebabkan postur tubuh tidak stabil. Solusinya, latihan koordinasi tangan dan kaki serta pernapasan agar pertumbuhan lari lebih optimal. Kalau tidak, tentang jadi kesimpulannya dari hasil pembelajaran dan materi kita hari ini, yang pertama adalah tentang gerakan start ya. Start di sini banyak melakukan kesalahan, bisa diperbaiki. Jadi kesimpulannya lari jarak pendek atau sprint adalah cabang atletik yang menuntut kecepatan maksimal, yang mengandalkan kekuatan dan kecepatan. Dalam lari pendek biasanya 1 sampai 200 meter yang sering dilombakan. Nah, jongkok juga tahapannya ada 3: bersedia, siap, iya, atau suara pistol atau suara peluit. Ketika bersedia, posisi jongkok ya di belakang dari start, pandangan ke bawah. Ketika aba-aba siap atau set atau siap, posisi pinggul naik ke atas setinggi bahu, pandangan tetap ke bawah, fokus dan atur nafas ya. Kemudian ya atau go atau tembakan atau prit peluit, kamu menolak mendorong badan kamu lari sekencang-kencangnya mencapai garis finish. Oke, jadi start jongkok sangat penting. Kenapa? Karena berpengaruh langsung pada kecepatan awal, sehingga teknik yang benar adalah kecepatan otot dan reaksi terhadap aba-aba menjadi penentu keberhasilan dalam lari jarak pendek. Seperti itu ya, bisa dipahami? Sudah dulu ya, Pak. Ya. Sebelum mengakhiri pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati. Mulai. Doa selesai, berdiri. Ucapkan salam. Sebelum kita mengakhiri, semangat